Wilayah Kursk menjadi saksi ampuhnya strategi Ukraina menghantam kekuatan pemiliknya Rusia. Militer Ukraina disebut merangsek wilayah Rusia dan menguasai area hingga 1.000 km persegi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 14 Agustus 2024 bahkan mengklaim kemenangan pasukannya di Kursk yang berjarak sekitar 500 km dari Kiev. Kini sembari mempertahankan serbuan ke Kursk, Ukraina juga menggempur sejumlah pangkalan udara Rusia, salah satunya dengan menggunakan drone. Lantas, kenapa ya Ukraina begitu mudah merangsek perbatasan Rusia hingga mampu bercokol di Kursk? Apa strategi Ukraina di balik serangan ke Rusia baru-baru ini? Sejak serangan kilat dan mendadak pada 6 Agustus 2024 hingga Selasa 13 Agustus 2024, pasukan Ukraina telah menguasai 74 kawasan permukiman di Kursk, wilayah yang berada di selatan Moskow. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Ukraina terus maju sejauh 1-3 km. Berbeda dengan operasi-operasi militer sebelumnya, pasukan Ukraina yang melancarkan serangan kilat di perbatasan Rusia bisa menyeberang dengan cepat dan mudah, seolah tanpa perlawanan berarti. Dalam serangan kilat itu, Ukraina mengerahkan ribuan tentara. Nah, Ukraina mempersiapkan serangan ini diam-diam. Memanfaatkan dedaunan yang lebat, pasukan Ukraina menyembunyikan berbagai persenjataan. Tentara Ukraina bahkan berlatih menyamarkan pergerakan. Tentara-tentara sudah disebar dan tidur di rumah-rumah kosong di desa-desa. Tak semua diberitahu tentang serangan itu. Strategi Ukraina hanya satu, menerobos pertahanan perbatasan secepat mungkin dan bermanuver di jalan raya. Kerahasiaan jadi faktor yang sangat penting dalam serangan ini. Nampaknya Ukraina belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa serangan yang digembar-gemborkan selalu gagal. Sebuah lembaga penelitian yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut bungkamnya para pemimpin politik hingga tujuan tercapai adalah benang merah keberhasilan serangan Ukraina di Rusia. Para pejabat Ukraina bahkan menunggu berhari-hari untuk mengakui bahwa mereka telah menginvasi Rusia. Dari setiap misi atau strategi pasti ada harga yang harus dibayar, apalagi ini misi rahasia. Karena tidak dapat memperingatkan penduduk, Ukraina harus berjuang keras untuk mengevakuasi mereka setelah Rusia balas mengebom desa-desa perbatasan Ukraina. Bagaimana selanjutnya? Analis militer Ukraina Mykola Biliskov menyebut Rusia kaget dan kelabakan dengan serangan kilat itu karena tidak menduga Ukraina sanggup melakukannya setelah lebih dari 2 tahun konflik kedua negara itu berkecamuk. Namun Biliskov menilai kelanjutannya belum jelas. Semua tergantung dari Rusia. Apakah akan merebut Kursk lagi atau sekadar menghentikan pasukan Ukraina agar tak merangsek lebih jauh ke Rusia. Panglima Militer Ukraina Oleksandr Syrsky sedang mengembangkan langkah-langkah operasi militer selanjutnya. Pada operasi kali ini, Ukraina tak terlalu banyak merinci rencananya. Ini kontras dengan serangan balik Ukraina tahun lalu yang digembar-gemborkan selama berbulan-bulan sebelumnya. Zelensky juga lebih banyak bungkam terkait serangan kilat itu. Dia hanya mengatakan Ukraina tetap mampu berinisiatif menyerang Rusia dan pasukannya telah menangkap tawanan perang Rusia yang dapat ditukar dengan tentara Ukraina. Bagi Zelensky, strategi di balik serangan ini hanyalah tindakan defensif. Ukraina tidak berminat mengambil alih wilayah Kursk atau menduduki wilayah Rusia lainnya. Ukraina hanya ingin melindungi kehidupan rakyatnya. Serangan kilat itu hanya bertujuan mencegah Rusia mengirim lebih banyak lagi pasukan yang bisa mengganggu logistik militer Ukraina. Namanya Rusia, tentu tidak tinggal diam. Putin menyebut akan balas dendam. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan menyatakan sudah menyiapkan pasukan tambahan, pesawat militer, dan drone untuk menahan laju pasukan Ukraina di titik-titik Rusia. Kapan ya kira-kira perang ini bakal berakhir?